Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Death Race 2 yang dirilis pada tahun 2018. Meskipun pemeran utamanya sudah bukan aktor favorit saya lagi, yaitu Jason Statham, namun secara keseluruhan film Death Race 2 ini tak kalah seru dari film terdahulunya, yakni Death Race 1. Terlebih lagi, terdapat beberapa materi sensor di sana yang pasti akan membuat resleting kalian jebol. Cerita dimulai pada sebuah situasi di masa depan di mana penjara-penjara di Amerika sudah tak lagi dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh para pengusaha atau konglomerat. Sudah pasti penjara-penjara tersebut mereka manfaatkan untuk mencari keuntungan atau bisnis. Salah satunya adalah penjara Terminal Island alias sebuah penjara di tengah laut yang dihuni oleh narapidana kelas kakap yang hanya tinggal menunggu eksekusi mati. Konon penjara ini tengah dikelola oleh seorang pengusaha WC umum asal Kepulauan Galapagos yang bernama Waslam. Di tangan Waslam, penjara yang terkenal sangar ini disulapnya menjadi sebuah gelanggang pertarungan maut antara narapidana yang diberi nama Deathmatch. Pada acara tersebut, para narapidana bertarung sampai mati untuk memperebutkan gengsi dan hadiah uang dengan jumlah yang sangat fantastis. Dan acara tersebut ditayangkan langsung di channel televisi khusus di mana penontonnya harus membayar sangat mahal. Dan disinilah Waslam mendapatkan income yang sangat berlimpah. Sebagai pengelola Deathmatch sekaligus hostnya adalah seorang gadis seksi mantan Miss Universe yang dicopot gelarnya karena ketahuan telah menyuap dewan juri dengan pengpelangannya. Dia adalah September Jones. Setelah berjalan beberapa bulan, Deathmatch ini menjadi tontonan favorit di kalangan warga Amerika Serikat yang secara otomatis penghasilan pun mengalir deras ke kantongnya Waslam. Tetapi lama-kelamaan acara ini cukup membosankan juga dan kurang diminati sehingga omset yang diperoleh Waslam pun mulai menipis. Now you better reverse the trend or I'll find someone who can. Yes, I'm sure. Now you make my motherfucking money. You understand me? Diceritakan di tempat lain di mana seorang perompak profesional yang bernama Carl Lucas sedang menerima mandat mulia dari bosnya yang sama-sama bangsatnya. Dia bernama Marcus Kent. Come on, let me just show you. What do you think? This is for me? Don't fuck yourself. Suatu saat di mana Lucas dan dua orang rekannya ditugaskan Marcus untuk membobol berangkas sebuah bank ternama di sana. Ngomong-ngomong, meskipun dia seorang perampok, ternyata dia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, sehingga ia selalu berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan pada setiap aksinya. Tetapi pada aksi perampokan kali ini rupanya Lucas lupa membawa jimat, sehingga dengan mudahnya digertak dan mati langka. Akibatnya, seorang polisi yang tengah mengepungnya pun terpaksa ditembaknya pula. Setelah berjam-jam pengejaran, akhirnya Lucas menyerahkan diri dan rupanya dia lebih memilih bertaubat dan mengakhiri karirnya di jeruji tahanan. Seperti layaknya penjahat kelas rakyat, dia dikerangkeng bersama para tahanan lainnya, kemudian diseret menembus kelamnya Terminal Island. Singkat cerita, Lucas berteman dengan 3 orang yang cukup disengadi di sana. Mereka adalah Wahlberg dan Rocco. Dan satu lagi bernama Liz, namun Liz posisinya lebih ke seperti seorang informan, tubuhnya kecil dan juga lemah. Kabar bergabungnya mereka telah mencuri perhatian Big Will atau seseorang yang paling ditakuti di Terminal Island, sehingga Liz pun sempat jadi bulan-bulanan Bill untuk dibunuh. Beruntung Lucas dengan sigap melindungi Liz dan berhasil memukul jatuh si Bill. Melihat potensi yang dimiliki Lucas sebagai pengelola program September, melihat adanya celah market di sana. Tepat di kamar mandi itu, tanpa malu-malu, September langsung merogoh padud milik Lucas sambil membujuknya agar mau bertarung untuk menaikkan rating Deathmatch yang sedang terpuruk. Namun faktanya, Lucas menolak mentah-mentah permohonan September. Simpel saja, Lucas berkata, "Maaf, kini aku telah hijrah dan tak akan membunuh lagi." 'Cause I ain't buying.
Namun rupanya September yang cerdik juga licik ini tak puas atas jawaban Lucas tersebut, lantas diam-diam dia mengorbankan Liz untuk bertarung di deathmatch. Tak segan-segan lawannya adalah petarung kulit hitam yang paling kejam sepanjang sejarah deathmatch, yaitu Big Bill. Menyaksikan sahabatnya dibantai habis-habisan, spontan Lucas terpancing lantas terjun ke dalam arena menyerang si Bill. Pertarungan brutal pun tak terelakkan lagi dan Lucas berhasil mengalahkan si Bill. Sementara itu di luar ring terjadi kerusuhan rasial antara para supporter. Motif klasik melatar belakangi kerusuhan tersebut karena Lucas yang berkulit putih melawan Big Bill yang berkulit hitam. Lama-lama kerusuhan semakin tak terkendali sehingga para napi berhasil menerobos pagar pembatas, dan lebih parah lagi ketika beberapa napi pria menyerbu napi wanita dan berusaha memantap mereka. Namun di sisi lain momen ini justru dimanfaatkan September untuk mendongkrak traffic deathmatch agar bisa naik dengan cepat. Sekonyong-konyong dia memerintahkan krunya agar menayangkan insiden ini secara live. Beruntung berkat taktis dan strategi pengaman lapas, kerusuhan ini berhasil dipadamkan. Lantaran pertarungan tersebut, Lucas mengalami luka robek di bagian pahanya dan aksi heroik yang dilakukannya itu telah menarik simpati seorang napi cantik bernama Katrina. Anjing gelis, anjing. Pengen dong? You got a name? Yeah. Of course I do. Menanggapi respon negatif penggemar deathmatch pasca kerusuhan tersebut, Waslam memaksa September untuk putar strategi. Maka muncul sebuah ide baru yang diprediksi akan lebih menarik banyak penggemar. Event tersebut diberi nama Death Race, dan inilah yang mengawali Death Race yang pertama itu. Mungkin yang kalian udah nonton pasti tahu lah. Jadi ini sebenarnya dibalik, ini yang harusnya yang jadi pertama dan yang pertama itu harus jadi yang kedua. Goblok sih sutradaranya. Death Race adalah turnamen balap mobil antar para napi di mana mobilnya telah dipersenjatai secara lengkap plus navigatornya. Jadi agar peserta bisa finish di depan dan menjadi pemenang, maka peraturan memperbolehkan pesertanya untuk saling serang satu sama lainnya, bahkan saling membunuh. Bagong gak tuh? Di samping itu pengelola juga mempersiapkan hadiah uang dalam jumlah yang sangat besar. Ada suara kokok yang barusan ya, ayam ya, anjing. Bahkan bagi pemenang 5 kali berturut-turut akan divonis bebas. You have life, freedom, death race. Tak heran jika banyak napi yang terobsesi untuk ambil bagian pada event tersebut. Namun faktanya tak semudah itu mereka akan bisa lolos, sebab peraturannya yang bisa dibilang terlalu kejam, di mana jumlah peminat yang sangat banyak, sementara mobil yang disediakan hanya 9 unit saja. Mau tidak mau mereka harus bertaruh nyawa untuk memperebutkan salah satu dari 9 mobil tersebut, lengkap dengan sebutir cewek seksi sebagai navigatornya. Begitupun halnya dengan Lucas, setelah mengalahkan beberapa lawannya, akhirnya dia pun berhasil meraih mobil bersenjata yang cukup garang. Berikut dengan seorang navigator cantik yang tidak lain, dia adalah Katrina. Selebih dari itu, ternyata tim mekanik yang didapati Lucas adalah sahabat-sahabatnya sendiri, yaitu Liz, Rocco, dan Goldberg. Dikawal seorang pemandu cantik, Lucas langsung memacu mobilnya, dan disinilah Death Race Jilid 1 telah dimulai. Seketika itu Terminal Island berubah menjadi sebuah arena balap berdarah di mana mereka saling bantai satu sama lainnya. Pas di lap terakhir, sebuah kenaasan hampir saja menimpa Lucas ketika dia justru malah melepas perisai belakang mobilnya, sehingga dengan leluasa si Bill terus menembakinya. Namun dengan berani, Katrina memberondong balik mobil si Bill hingga mobilnya terseok-seok keluar jalur. Berkat kompaknya partner yang berada di kokpit, akhirnya Lucas mampu menjabat posisi terdepan pada turnamen Death Race Jilid 1 ini. Hal ini cukup membuat Katrina semakin jatuh hati terhadap si Lucas ini. Let's go! Singkat cerita, malam pun poek. Tiba-tiba Lucas dipanggil paksa petugas lapas untuk menghadap bos Waslam bersama dengan Katrina. Okay, what did I do? What is this? Sekedar memberi penghargaan bagi sang gladiator layaknya Kaisar Romawi, itulah alasan kenapa Waslam memanggil keduanya. Dan mereka berdua sungguh dianugerahi kebebasan untuk menyantap gelapnya malam itu dengan romantis. Some kind of game to play. They can use one of us against the other. I guess we do what they want. Sempat terbesit curiga di pikiran Lucas, meski akhirnya mereka pun terlarut bersama romansa surga dunia tersebut.
Diam-diam rupanya Marcus Kent atau bekas majikan Lucas dulu cukup merisaukan kesetiaan Lucas kalau dia membocorkan informasi tentang dirinya kepada pihak polisi. Maka melalui bantuan Waslam, September dan seorang oknum polisi lapas kemudian memanfaatkan keintiman hubungan Katrina dan menjanjikan kebebasan jika bersedia membunuh Lucas. Dilema terlihat di raut wajah Katrina, namun apa mau dikata, dia sudah terlanjur mencintai Lucas, bahkan lubang ATM miliknya pun telah dipersembahkannya secara spesial untuk Lucas. Alhasil, Katrina menolak bekerja sama dengan Marcus dan lebih memilih mendampingi Lucas sang kekasihnya. Esok harinya Death Race Jili 2 kembali digelar dan hanya 6 pembalap saja yang masih tersisa pada balapan tersebut, termasuk Lucas. Intensitas berlangsung lebih sengit dari sebelumnya karena Marcus diam-diam telah menyiapkan hadiah $1 juta bagi siapapun yang berhasil membunuh Lucas. Swordplate activated. Dari situlah Lucas mendapat kawan baru yaitu 14K atau dalam bahasa Inggrisnya 18K. Itulah anjing, setelah diselamatkan dari pembunuhan oleh peserta lainnya. Menurut kitab Sutta Soma karangan Amu Jule, bahwa 14K ini adalah anggota geng asal Cina yang bernama Triad, atau satu-satunya geng yang tidak disukai Marcus Kent. Begitupun sebaliknya. Lantas mengapa Lucas menyelamatkannya? Sebab dia tahu bahwa Triad tak mungkin menerima tawaran Marcus, dan itulah makanya mereka tak ikut-ikutan mengincar Lucas. Sementara persaingan di sana masih berlangsung sengit di antara peserta yang masih tersisa. Ketika Lucas kembali ke lintasan, tiba-tiba terjadi beberapa trouble pada mobilnya, di mana bagian perisai dan persenjataan sama sekali tak bisa digunakan. Usut punya usut, salah satu dari pit krunya Lucas yaitu Rocco telah disuap Marcus untuk kemudian mensabotase settingan mobilnya. Akibatnya, Big Bill yang sedari tadi terus membayangi di belakang bisa dengan leluasa menembaki mobil Lucas tanpa ada sedikit pun perlindungan atau perlawanan. Lucas yang tahu bahwa situasi akan bertambah buruk, kemudian memaksa Katrina untuk segera menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Sedangkan Lucas sendiri terus berjibaku menghindari sebuah rudal yang sedang meluncur menuju ke arahnya. Karena khawatir dengan kondisi tersebut, kemudian Katrina berlari dan berusaha mendekati posisi Lucas. Namun, rudal tadi lebih dulu menghantam mobilnya hingga terlempar jauh. Selang beberapa detik api menjalar dengan cepat dan memanggang tubuh Lucas yang masih terjebak di dalamnya. Besarnya kobaran menambah situasi semakin panik dan nasib Lucas seperti mustahil terselamatkan lagi. Tetapi satu hal yang tak terduga dialami oleh Big Bill di saat hampir mencapai finish, di mana dia tewas mengenaskan oleh navigatornya sendiri. Namun di sisi lain, Marcus Kent nampak cukup puas dengan apa yang disaksikannya dan yakin bahwa Lucas telah tewas pada kejadian tersebut. Hal itu berbanding terbalik dengan Goldberg dan Liz. Mereka justru kelihatan sangat marah dan menuntut Rocco untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. You gotta answer for Luke. What the fuck you talking about? Sementara 14K sebagai anggota Triad sudah paham betul apa yang harus dilakukannya dan mereka siap membalas budi atas kisah duka yang telah menimpa Lucas. Di tempat lain, Lucas tengah ditangani pihak rumah sakit di mana luka bakar stadium 2 telah merusak 80% bagian tubuhnya. Namun beruntung nyawanya masih tertolong. September sadar bahwa bakat yang dimiliki Lucas telah membawa Death Race menjadi trending dunia, di mana dia bersama Waslam akan sangat diuntungkan karenanya. Itulah sebabnya mereka berusaha menyelamatkan nyawa Lucas. Alhasil Lucas dipaksa agar kembali ikut pada Death Race Jilid 3 yang sebentar lagi akan digelar. Sementara untuk mengelabui Marcus Kent, Lucas terpaksa membuang identitasnya, kemudian menjelma sebagai pembalap legendaris yaitu Frankenstein. The name is Frankenstein. Singkat cerita, ketika balapan itu akan dimulai, Frankenstein menghampiri Goldberg seperti mengisyaratkan sesuatu dari balik topengnya. Dan pada saat yang sama, rupanya dua anggota Triad telah ditugaskan 14K untuk menyelinap masuk ke kediaman Marcus Kent dan mengeksekusinya tanpa ampun. Di sisi lain, keberanian Liz tiba-tiba bergolak ketika menemukan si Rocco tengah telanjang badan di pemandian. Tanpa basa-basi lagi, Liz langsung menikamnya dari belakang hingga modar. Berkat informasi dari Katrina, mereka dengan sukarela menjalankan misi tersebut sebagai kado persembahan untuk sang sahabat yaitu Lucas. Di sisi lain, Frankenstein sudah berada di deretan para peserta balapan. Namun anehnya, ketika lampu hijau dinyalakan, dia justru malah menahan mobilnya sejenak.
Tiba-tiba dalam hitungan detik dia berputar ke arah September berdiri, lantas kemudian menabraknya hingga terseret menghantam tembok pilar. Usai menjalankan misinya, Liz kembali menghampiri Goldberg di pit area dan sebagai krunya Frankenstein, ternyata mereka belum mengetahui siapa sebenarnya sosok di balik topeng itu. Bahkan Katrina pun mencoba menanyakan hal itu padanya. Namun Frank tidak menjawabnya. Dan selanjutnya kita akan melihat penampilan Frankenstein di film Krang. Ini salah film gitu, tapi udahlah. Tamat, ending yang membagongkan.